warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Syafitri Nur Afifah dengan NIM 2331710097. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian globalisasi dalam konteks ekonomi internasional. Globalisasi adalah keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi ekonomi adalah proses meningkatnya keterkaitan antar negara melalui intensifikasi perdagangan, investasi, serta transfer teknologi yang pada akhirnya mendorong terbentuknya pasar global yang telah terbuka. Globalisasi ekonomi mencerminkan keterbukaan suatu negara terhadap pasar global yang diukur melalui perdagangan internasional, arus investasi, serta integrasi keuangan. Globalisasi pada akhirnya mempengaruhi variabel sosial ekonomi seperti pertumbuhan, distribusi pendapatan, hingga ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Globalisasi dalam konteks ekonomi internasional dapat dipahami sebagai suatu proses integrasi perekonomian nasional ke dalam sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terbukanya arus barang, jasa, modal, teknologi, tenaga kerja, serta informasi lintas batas negara. Proses ini menyebabkan perekonomian suatu negara menjadi lebih saling bergantung dan tidak dapat terlepas dari dinamika global. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa globalisasi dalam konteks ekonomi internasional adalah proses yang bersifat multidimensional, yang dimana keterhubungan antar negara tidak hanya melalui perdagangan dan modal, tetapi juga meliputi aspek teknologi, informasi, dan juga tenaga kerja. Hal ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi setiap negara dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Abiyi dengan NIM 2331710018. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu hubungan antara ekonomi internasional dan globalisasi. Kehadiran globalisasi memberikan dampak bagi kehidupan suatu negara, baik secara positif maupun negatif. Pada era globalisasi saat ini, perekonomian mengalami perkembangan pesat dan perusahaan multinasional atau MNC memiliki peranan yang sangat signifikan. Mereka aktif berpartisipasi dalam pasar global dan berupaya maksimal untuk memperoleh keuntungan. Berbagai faktor turut mempengaruhi tingkat perdagangan internasional yang berlangsung antar negara. Adapun faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional adalah: yang pertama, keanekaragaman kondisi produksi. Keanekaragaman faktor produksi menunjuk potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Contohnya, Indonesia mempunyai potensi untuk memproduksi barang hasil pertanian. Dengan kata lain, melalui perdagangan suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan oleh negara sendiri. Yang kedua, menghemat biaya produksi atau spesialisasi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah yang banyak, sehingga menghasilkan biaya produksi rata-rata yang semakin menurun ketika jumlah barang yang diproduksi semakin besar. Artinya, jika suatu negara mengkhususkan atau spesialisasi barang tertentu dan mengekspornya, tentu saja biaya produksi barang akan turun. Yang ketiga, perbedaan selera. Sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama, namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera negara, contoh, negara Norwegia mengekspor daging dan Swedia mengekspor ikan. Kedua negara akan memperoleh keunggulan dari perdagangan ini dan jumlah orang yang sejahtera semakin meningkat. Adapun contohnya di negara Indonesia bahwa
faktor utama yang mempengaruhi perdagangan internasional negara Indonesia dengan kondisi terkini, yaitu adanya potensi yang dimiliki negara Indonesia dalam produksi atau sumber daya yang dimiliki serta adanya permintaan dari negara lain. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhri Ahmad Hidayat dengan NIM 23317100041. Saya akan membahas dari bab selanjutnya, yaitu dampak positif dan negatif terhadap ekonomi internasional. Yang pertama ada dampak positif. Perdagangan internasional yaitu misalnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional melalui perluasan pasar ekspor. Sutiawati Wulandari pada tahun 2022 mencatat bahwa perdagangan bebas mendorong ekonomi, adanya pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi nasional, serta menambah devisa negara dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan global memungkinkan negara-negara memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan barang impor yang tidak tersedia secara lokal, sekaligus mempererat kerjasama internasional. Yang kedua ada investasi asing langsung atau FDI, dianggap positif karena memasuk modal dan teknologi baru. Sejumlah studi Indonesia menyoroti bahwa FDI menciptakan lapangan kerja dan menaikkan pendapatan domestik. Berdasarkan Parlementer pada tahun 2024, dampak positif investasi asing meliputi peningkatan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperluas basis pajak, serta transfer teknologi dan keterampilan modern ke sektor dalam negeri. Penanaman modal asing juga mendorong pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, pelabuhan, fasilitas industri, dan membantu diversifikasi perekonomian nasional. Dengan masuknya modal asing, sektor-sektor baru dapat berkembang sehingga ekonomi domestik tidak hanya bergantung pada industri nasional saja. Yang ketiga ada globalisasi ekonomi atau integrasi pasar global. Turut memberikan efek positif. Globalisasi memungkinkan negara berkembang mendapatkan akses lebih besar ke modal internasional, misalnya FDI, portofolio, atau pinjaman luar negeri, sebagai sumber pembiayaan baru. Kemudahan akses modal ini secara teori mendorong ekspansi kredit dan investasi. Selain itu, globalisasi mendorong diversifikasi risiko dan peningkatan efisiensi operasional perusahaan. Dalam lembaga keuangan, efisiensi operasional menjadi kunci untuk kompetitif menghadapi pasar global. Singkatnya, integrasi pasar keuangan dan perdagangan global meningkatkan skala ekonomi dan produktivitas karena perusahaan memiliki peluang pasar yang lebih luas serta belajar dari praktik terbaik internasional. Yang ketiga ada integrasi pasar global. Secara umum, integrasi pasar global memperluas basis konsumen dan produsen. Keterbukaan ini memungkinkan aliran barang, jasa, dan modal antar negara yang lebih lancar, sehingga negara kurang maju mendapatkan akses teknologi dan investasi yang mempercepat pembangunan. Aliran modal internasional yang lebih bebas atau arus modal juga dapat memperbesar investasi domestik, misalnya dana moneter internasional, dan studi ekonomi menekankan bahwa modal global atau capital flows membantu pertumbuhan jika dikelola dengan baik. Intinya, dampak positif integrasi pasar dan modal terletak pada peningkatan efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan transfer ilmu pengetahuan. Yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif itu pun terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, kebergantungan pada impor dapat merugikan industri dalam negeri. Wulandari pada tahun 2022 mengamati bahwa perdagangan bebas bisa menciptakan ketergantungan dengan negara lain. Bila kebutuhan produk tidak bisa dipenuhi lokal, akibatnya jika terjadi gangguan pasokan global atau persaingan harga, negara pengimpor rentan mengalami tekanan ekonomi. Ahmad Zaroni pada tahun 2015 menegaskan hal ini dengan contoh lonjakan impor, liberalisasi, dan perdagangan dapat memicu peningkatan impor besar-besaran yang tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk dari luar negeri. Selain itu, persaingan dari barang impor murah, misalnya barang manufaktur Cina, berpotensi melemahkan produsen lokal, menurunkan produksi dalam negeri, serta mengancam lapangan kerja dan pendapatan negara. Yang kedua ada investasi asing. Investasi asing pun menimbulkan tantangan meskipun modal asing menambah pembiayaan, ketergantungan berlebihan pada FDI dan
mengganggu stabilitas ekonomi jika investasi mendadak menarik keluar. Parlementer tahun 2024 mencatat resiko penting penurunan tiba-tiba investasi asing dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian dan masalah serius saat investor global keluar dari pasar. Selain itu, FDI kadang menciptakan persaingan tidak sehat. Perusahaan asing dengan modal besar dapat mendominasi pasar lokal dan menggusur bisnis domestik. Dampak negatif ini sering mengakibat berkurangnya lapangan kerja lokal dan hilangnya penerimaan pajak bagi negara tuan rumah. Contoh lain, investasi yang mengeruk sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan menimbulkan kerusakan global dan konflik sosial. Yang ketiga ada exposure terhadap risiko global. Exposure terhadap risiko global meningkat akibat fluktuasi mata uang asing, suku bunga internasional, atau krisis keuangan di negara maju dapat langsung merembet ke perekonomian domestik. Dampak negatifnya terlihat pada saat krisis keuangan global 2008 ketika bank-bank di banyak negara berkembang mengalami tekanan likuiditas dan penurunan nilai aset karena keterkaitan pasar keuangan internasional. Dan yang terakhir ada volatilitas arus modal. Volatilitas arus modal menjadi ancaman. Arus keluar masuk modal yang besar dan mendadak dapat mengguncang nilai tukar dan stabilitas ekonomi, terutama di negara berkembang yang tergantung pada aliran modal asing. Secara keseluruhan, proses integrasi pasar global merupakan pisau bermata dua. Sektor keuangan dan pasar modal terintegrasi mempercepat pertumbuhan di saat arus modal masuk, tetapi juga bisa memicu kerugian besar jika arus modal keluar secara tiba-tiba. Tekanan kompetisi global kadang menimbulkan ketimpangan, misalnya peningkatan ekspor produk unggulan yang hanya dinikmati sebagian kelompok masyarakat. Sementara kelompok rentan lainnya mungkin makin terdampak negatifnya oleh persaingan internasional. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa nurus ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.